Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-59 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas PPh final penghasilan dividen bagi wajib pajak orang pribadi. Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang tarif pajak penghasilan. Ada 4 tarif yang diatur di Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 1. Tarif untuk wajib pajak orang pribadi. 2. Tarif untuk wajib pajak badan. 3. Tarif untuk perseroan terbatas yang go public, atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan 4. Tarif pajak penghasilan atas jenis penghasilan berupa dividen, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak penghasilan atas jenis penghasilan berupa dividen, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, diatur di Pasal 17 Ayat 2C. Bunyi ayat ini yaitu, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Saya fokuskan di frasa wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan bunyi aturan ini, maka fokus pengaturannya kepada penghasilan dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berarti ini berlaku untuk pemberi dividen baik pemberi dividen dalam negeri, maupun pemberi dividen luar negeri. Atau dalam kalimat lain, ini berlaku baik penghasilan dividen tersebut berasal dari dalam negeri, maupun berlaku juga bagi dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari penghasilan dividen yaitu sebesar 10%. Berdasarkan Pasal 4, Ayat 3, huruf F, Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebenarnya dividen dikecualikan dari objek pajak, alias bukan objek pajak. Namun, pengecualian ini ada syaratnya. Dalam hal tidak memenuhi syarat, maka tetap menjadi objek pajak. Dividen yang berasal dari dalam negeri akan menjadi objek pajak jika penerima tidak memenuhi persyaratan berikut. Pertama, sebelum dibagikan, harus ada rapat umum pemegang saham yang menentukan berapa dividen yang akan dibagikan. Kecuali jika dividen yang dibagikan adalah dividen interim, atau dividen tahun berjalan. Laba tahun 2023, dibagikan di tahun 2023 juga. Ada juga yang menyebut dividen interim sebagai dividen dibayar di muka karena pada akhirnya harus diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Pihak penyelenggara rapat umum tentu saja pemberi dividen, bukan penerima dividen. Syarat kedua, setelah diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dividen tersebut wajib diinvestasikan selama 3 tahun dan dilaporkan di e-reporting di laman pajak.go.id. Jika terbukti tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka wajib pajak orang pribadi wajib bayar pajak penghasilan sebesar 10% dari dividen yang diterima. Kedua, bisa jadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri memiliki saham di luar negeri. Memiliki perusahaan yang modalnya terbagi atas saham di luar negeri. Bisa perusahaan privat, atau perusahaan terbuka. Jika perusahaan di luar negeri yang memberikan dividen merupakan perusahaan privat, maka persyaratan agar bukan menjadi objek pajak adalah 30% dari laba bersih setelah pajak wajib diinvestasikan di Indonesia. Jika orang pribadi dalam negeri tersebut hanya memiliki saham setara 30%, maka jumlah yang wajib dibagikan dan diinvestasikan juga setara 30% tersebut. Tetapi jika perusahaan di luar negeri yang memberikan dividen terdaftar di Bursa Efek, maka yang dikecualikan objek pajak adalah sebesar yang diinvestasikan. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima dividen wajib bayar pajak penghasilan sebesar 10%. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.